Halo semuanya, kali ini kita akan membahas topik menarik tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Perjalanan panjang ini penuh dengan cerita tentang kepercayaan, budaya, dan strategi para tokoh besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yuk kita simak bersama. Sebelum Islam hadir, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan tradisional seperti animisme dan dimanisme. Animisme adalah keyakinan bahwa benda-benda tertentu seperti pohon besar, batu, atau tempat keramat memiliki roh yang harus dihormati agar membawa perlindungan. Sedangkan dinamisme berfokus pada kepercayaan terhadap kekuatan dalam benda-benda yang dianggap bisa mendatangkan manfaat atau bencana. Misalnya, keris atau batu akik dianggap memiliki kekuatan supranatural. Selain itu, sejak abad 3 Masehi, pengaruh Hindu-Buddha mulai masuk ke Nusantara. Tradisi ini membawa ajaran moral dan sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi kelompok Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat, terutama di Pulau Jawa, yang terlihat dari peninggalan berupa prasasti, candi, dan sistem kepercayaan masyarakat. Namun kondisi ini berubah ketika Islam mulai hadir. Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan internasional. Pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India memainkan peran penting dalam membawa agama Islam ke Nusantara. Salah satu bukti sejarah awal adalah keberadaan komunitas muslim di Malaka pada abad ke-7. Kemudian, pada abad ke-11 ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur, yang menunjukkan perkembangan Islam di Jawa. Pada abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi pusat kekuasaan Islam pertama di Indonesia. Selain itu, catatan dari Marco Polo dan Ibnu Battuta juga menunjukkan bahwa Islam telah berkembang di wilayah seperti Perlak dan Samudra Pasai. Dengan hubungan dagang yang kuat, ajaran Islam mulai menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara. Teori dan strategi penyebaran Islam. Para ahli memiliki beberapa teori tentang bagaimana Islam menyebar ke Indonesia. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam datang dari Gujarat, India, melalui hubungan perdagangan. Teori Mekah, yang didukung oleh tokoh seperti Hamka, menyebutkan bahwa Islam langsung dibawa oleh pedagang Arab. Sedangkan teori Persia menekankan pengaruh budaya Persia yang terlihat di dalam tradisi keislaman di Indonesia. Proses penyebaran Islam dilakukan melalui berbagai strategi. Perdagangan ada jalur utama, karena para pedagang muslim tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga menyebarkan agama Islam. Selain itu, Islam disebarkan melalui budaya seperti seni wayang yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, musik gamelan oleh Sunan Bonang, dan permainan anak-anak oleh Sunan Giri. Jalur perkawinan juga menjadi salah satu strategi penting, di mana pernikahan antara pedagang muslim dan penduduk lokal mempercepat proses islamisasi. Pendidikan memainkan peran vital dalam menyebarkan ajaran Islam. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama, tempat para santri belajar kemudian menyebarkan Islam ke pelosok Nusantara. Misalnya, Datuk Ri Bandang adalah salah satu tokoh pesantren Sunan Giri yang mengislamkan kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan. Selain pendidikan, kekuatan politik juga mendukung penyebaran Islam. Para sultan di berbagai kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak di Jawa tidak hanya melindungi dakwah Islam tetapi juga memperluas pengaruhnya. Para raja seperti Sultan Demak dan Raja Gorontalo memainkan peran penting dalam memperkuat Islam di wilayah mereka. Islamisasi juga melibatkan pendekatan tasawuf yang menekankan kedekatan dengan Allah melalui perilaku spiritual. Tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri dan Syekh Abdul Somad dikenal karena peran mereka dalam menyebarkan tasawuf. Hingga kini, pengaruh tasawuf masih terasa, seperti dalam tradisi tari sufi dan hikayat lokal. Warisan Islam di Indonesia tidak hanya terlihat dalam tradisi keagamaan, tetapi juga dalam pembentukan budaya, politik, dan identitas bangsa. Proses panjang dalam penyebaran Islam inilah yang akhirnya membentuk Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pertama, interaksi damai. Islam masuk ke Nusantara melalui pendekatan harmonis, menunjukkan pentingnya kolaborasi budaya dan agama. Kedua, adaptasi kreatif. Seni lokal seperti wayang dan gamelan digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam.
mengajarkan pentingnya pendekatan yang bijak. Yang ketiga, pendidikan utama. Pesantren menjadi pusat dakwah, menekankan pentingnya ilmu untuk perubahan masyarakat. 4. Dakwah melalui pedagangan. Pedagangan menjadi medium menyebarkan nilai-nilai baik. 5. Kepemimpinan bijak. Para pemimpin muslim menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk persatuan dan kesejahteraan. 6. Akhlak dan spiritualis. Tasawuf menekankan keseimbangan duniawi dan ukhrawi melalui akhlak mulia. 7. Harmoni keberagaman. Islam menghargai budaya lokal, menciptakan keharmonisan dalam keberagaman. Hikmah ini mengajarkan bahwa dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur, perubahan besar dapat terjadi dan membawa keberkahan bagi masyarakat luas. Ini aja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.